Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Adiwaloyo NIM 19 502 100 90. Yang kedua Sultan Mahesa Syahrial NIM 19 502 101 01. Yang ketiga Ahmad Saiful Umam NIM 19 502 101 03 akan menerangkan jawaban dari chapter 3, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama itu kita bisa membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu terdiri dari tabel produksi, volume, harga, dan nilai. Untuk produksi A itu memiliki volume 2000, untuk produk B itu memiliki volume 4000, dan produk C itu memiliki volume 6000. Untuk harga dari produk A itu memiliki nilai untuk harga dari produk A itu 25.000, harga dari produk B 24.000, dan harga dari produk C 22.000. Untuk nilai itu berasal dari volume dikali harga bahan baku. Untuk produk A itu memiliki nilai 50 juta, produk B 96 juta, dan produk C memiliki nilai 132 juta. Dari semua total nilai produk A, B, C itu 278 juta. Untuk yang kedua, kita bisa membuat anggaran produksi. Anggaran produksi itu terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama bahan, yang terdiri dari kain, plastik, dan karet. Yang kedua itu produk, dan produk itu memiliki dan produk juga terdiri dari produk per unit sama total produk. Untuk bahan baku kain, produk A itu memiliki 0,5 per unit. Untuk produk B 0,5 per unit, dan untuk produk C itu memiliki 0,5 per unit. Untuk plastik dari produk A itu memiliki 0,4 per unit, produk B memiliki 0,5 per unit, dan produk C itu memiliki 0,6 per unit. Untuk karetnya sendiri, produk A itu memiliki 0,7 per unit, produk B 0,8 per unit, dan produk C itu memiliki 0,7 per unit. Untuk total kain dari total kain, plastik, sama karet dari produk A itu didapat dari volume produksi dikali bahan baku per unit. Jadi untuk total kain produk A itu memiliki 1075, untuk plastiknya 860, untuk karetnya 1505. Dan begitu juga total produk B itu dapat dari volume produk
B dikali bahan baku per unit. Jadi total kain dari produk B itu 2100, plastik produk B itu 2100, dan karet dari produk B itu 3360. Dan produk C itu memiliki total dari volume produk C dikali bahan baku per unit. Jadi kain untuk produksi C itu memiliki total 2950, plastik memiliki total 3540, dan untuk karet memiliki total 4130. Jadi semua bahan baku produk A, B, dan C itu membutuhkan kain 6000, memiliki total 6125, plastik memiliki total 6500, dan karet memiliki total 890 8995. Dan untuk yang keempat, kita bisa membuat anggaran pembelian bahan baku. Untuk anggaran pembelian bahan baku sendiri terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama bahan, yang kedua kebutuhan produksi, yang ketiga persediaan awal dan akhir, yang keempat pembelian, itu terdiri dari volume, harga, dan nilai. Untuk bahan sendiri itu terdiri dari kain, plastik, dan karet. Untuk kebutuhan kain itu 6125, kebutuhan plastik 6500, dan kebutuhan karet 3995. Untuk persediaan awal kain itu 2250, dan untuk persediaan akhirnya 6000. Untuk plastik memiliki persediaan awal 5000 dan persediaan akhir 8000. Untuk karet memiliki persediaan awal 9000 untuk dan persediaan akhir 7250. Untuk pembelian itu terdiri dari tabel yang keempat, itu pembelian. Pembelian terdiri dari volume, harga, dan nilai. Untuk volume kain itu memiliki untuk volume kain itu 9875, dan harga 2000, dan untuk nilai 90.700, itu nilai berasal dari volume pembelian dikali harga pembelian. Untuk plastik itu memiliki volume 9500, harga 3000, dan untuk nilainya 28.500. Untuk karet memiliki volume 7245, harga 4000, dan untuk nilainya 28.980.000. Ya. Jadi total semua anggaran
pembelian bahan baku itu 77.230.000. Untuk yang kelima itu kita bisa membuat anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja itu terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama produk, yang kedua jam kerja, yang ketiga total, dan yang keempat nilai. Untuk yang pertama itu produk. Produk itu terdiri dari produk A, B, dan C. Yang kedua jam kerja. Jam kerja itu yang terdiri dari per unit dan total. Jadi gini, untuk jam kerja per unit produk A itu 4, produk B itu 3, dan produk C itu 2. Dan untuk total itu berasal dari volume produksi pada poin anggaran produksi dikali jam kerja per unit. Di total jam kerja produk A itu 8.600, produk B 12.600, produk C 11.800. Oke. Nah, yang ketiga itu total. Ketiga tarif. Tarif itu terdiri per jam kerja. Untuk produk A itu memiliki tarif per jam kerja 1.000, produk B 1.000, dan produk C juga 1.000. Untuk nilainya, tabel yang keempat, itu berasal dari total jam kerja dikali tarif per jam kerja. Jadi untuk produk A itu memiliki nilai 8.600, untuk produk B 12.600, produk C 11.800. Dari semua anggaran tenaga kerja itu memiliki total dari produk A, B, dan C 33 juta. Untuk yang keenam, kita bisa membuat anggaran BOP. Anggaran BOP terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama produk, yang kedua jam kerja, yang ketiga tarif per jam kerja, yang keempat nilai. Untuk produk, yang pertama produk itu terdiri dari produk A, B, dan C. Untuk jam kerja itu terdiri dari jam kerja per unit sama total. Untuk produk A itu memiliki jam kerja per unit 4, untuk produk B 3, dan untuk produk C 2. Untuk totalnya itu berasal dari volume produksi pada anggaran produksi dikali jam kerja per unit. Jadi untuk produk A itu memiliki total jam kerja 8.600, untuk produk B 11.600, dan untuk produk C itu 11.800. Untuk tarif per jam kerja itu produk A memiliki 600, produk B 600, dan produk C juga 600. Untuk tabel keempat itu nilai. Nilai itu berasal dari total jam kerja dikali tarif per jam kerja. Jadi untuk produk A itu memiliki nilai 5.160, produk B
7.560.000, produk C 7.080.000. Jadi semua anggaran BOP itu memiliki total dari produk A, B, dan C 19.800.000. Untuk yang ketujuh itu membuat biaya komersil. Biaya komersil itu terdiri dari beberapa tabel juga. Yang pertama jenis biaya, yang kedua nilai, yang ketiga jumlah. Untuk jenis biaya tersendiri itu memiliki beberapa biaya. Yang pertama iklan, yang kedua yang bernilai 60 juta, yang kedua gaji dan komisi senilai 100 juta, yang ketiga biaya penyusutan senilai 70 juta, yang keempat gaji yang senilai 120 juta, dan semuanya dijumlah menjadi untuk keseluruhan biaya menjadi 350 juta. Yang 8 itu untuk yang 8 itu mengukur nilai persediaan awal bahan baku yang dianggarkan, yaitu tadi dari beberapa tabel juga. Yang pertama bahan, yang kedua volume, yang ketiga harga, dan yang keempat nilai. Yang pertama bahan itu terdiri dari kain, plastik, dan karet. Yang kedua itu volume untuk kain 2.250, untuk plastik 5.000, dan untuk karet 9.000. Untuk tabel yang ketiga harga kain 2.000, harga dari plastik 3.000, dan harga dari karet 4.000. Dan tabel yang keempat nilai. Tabel yang keempat ini untuk nilainya itu didapat dari volume dikali harga. Jadi untuk nilai kain itu 4.500, untuk nilai plastik 15 juta, dan untuk nilai karet 36 juta. Dari semua nilai persediaan awal bahan baku yang dianggarkan itu memiliki total 55.500.000. Untuk yang 9 itu mengukur nilai persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan. Yang 8 tadi kan persediaan awal bahan baku yang dianggarkan. Yang ke-9 ini persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan. Memiliki beberapa tabel, yaitu yang pertama bahan, yang kedua volume, yang ketiga harga, dan yang keempat nilai. Untuk bahannya terdiri dari kain, plastik, dan karet. Untuk volumenya dari kain itu 6.000, dari plastik 8.000, dan dari karet 250. Untuk harganya kain 2.000, plastik 3.000, dan karet 4.000. Untuk nilainya ini didapat dari volume dikali harga.
Jadi untuk kain itu memiliki nilai 11 juta, plastik memiliki nilai 14 juta, 24 juta, karet memiliki nilai 29 juta. Dari semua nilai persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan itu memiliki total 65 juta. Yang ke-10 itu biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku per unit memiliki beberapa tabel. Yang pertama produk, yang kedua kain, yang ketiga plastik, yang keempat karet, dan yang kelima biaya. Untuk produk itu terdiri dari produk A, produk B, dan produk C. Untuk kain itu memiliki terdiri dari per unit, harga, dan biaya. Untuk produk A itu kain per unit 0,5, harga 2000, dan biaya 1000. Untuk produk B kain per unitnya 0,5, harga 2000, dan biayanya 1000. Untuk produk C itu memiliki kain per unit 0,5, harga 2000, dan biaya juga 1000. Tabel yang kedua plastik. Plastik terdiri dari per unit, harga, dan biaya. Untuk produk A itu memiliki plastik per unit 0,4, harga 3000, dan biaya 1200. Untuk produk B itu memiliki plastik per unit 0,5, harga 3000, dan biaya 1500. Untuk produk C itu memiliki plastik per unit, biaya plastik per unit 0,6, harga 3000, dan biayanya 1800. Dan untuk yang ketiga karet, yang keempat karet. Karet itu terdiri dari per unit, harga, dan biaya juga. Untuk produk A itu memiliki biaya per unit 0,7, harga 4000, dan biaya 1800. Untuk produk B 0,8, harga 4000, dan biaya 3200. Untuk produk C itu memiliki biaya per unit 0,7, harga 4000, dan biaya 2800. Dari semua produk A, B, dan C, kain, plastik, dan karet itu memiliki total. Untuk produk A 5000, untuk produk B 5700, dan produk C 5600. Untuk tabel yang ke-11 itu kita bisa membuat biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama TF, yang kedua jam kerja per unit, yang ketiga tarif per jam, yang keempat BTK atau biaya tenaga kerja. Yang pertama itu produk A, B, dan C. Untuk yang kedua itu jam kerja.
jam kerja produk A itu untuk kedua jam kerja per unit. Untuk jam kerja per unit produk A itu memiliki 4, yang B memiliki 3, yang C memiliki 2. Yang ketiga itu tarif per jam. Untuk produk A itu tarif per jamnya 1000, produk B tarif per jamnya 1000, dan produk C tarif per jamnya 1000. Untuk biaya tenaga kerja itu didapat dari jam kerja per unit dikali tarif per jam. Itu untuk BTK dari produk A 4000, BTK dari produk B 3000, dan BTK dari produk C 2000. Ini yang 12 itu BOP per unit. BOP per unit itu memiliki beberapa tabel. Yang pertama produk, yang kedua jam kerja per unit jam, yang ketiga tarif per jam, yang keempat biaya overhead. Untuk produk itu tadi dari produk A, produk B, dan produk C. Untuk jam kerja per unit produk A memiliki 4, produk B memiliki 3, dan produk C memiliki 2. Untuk tarif per jam itu produk A memiliki 600, produk B 600, dan produk C 600. Untuk biaya overhead itu didapat dari jam kerja per unit dikali tarif per jam. Untuk produk A memiliki biaya overhead 2400, produk B 1800, dan produk C 1200. Selanjutnya yang 13, kita bisa membuat biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama produk, yang kedua jenis, yang ketiga biaya. Untuk produk terdiri dari produk A, produk B, dan produk C. Untuk jenis biaya itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Untuk bahan baku A itu 5000, bahan baku C 5700, dan bahan baku C tadi bahan baku B ya. Untuk bahan baku C 5600. Dan untuk tenaga kerja itu produk A 4000, produk B 3000, dan produk C 2000. Untuk biaya overhead produk A 2400, produk B 1800, dan produk C 1200. Dan untuk biaya produksi itu didapat dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead. Jadi untuk produk A itu memiliki biaya produksi 11.400, produk B 10.500, produk C 8.500. Untuk yang keempat selanjutnya 14 itu kita bisa membuat nilai persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk nilai persediaan awal dan persediaan akhir itu terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama persediaan, yang kedua produk A, yang ketiga produk B, dan yang keempat produk C. Untuk persediaan terdiri dari persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk produk A itu terdiri dari biaya, volume, dan nilai. Untuk untuk persediaan awal biaya produk A itu 11.400, persediaan akhirnya 11.400 juga.
Untuk volume persediaan awal produk A itu 200 dan persediaan akhirnya 350. Untuk nilai produk A itu persediaan awalnya 2180, produk persediaan akhirnya 3.390.000. Untuk produk B itu memiliki biaya persediaan awal 10.500, persediaan akhir 10.500 juga. Untuk volume produk B itu memiliki persediaan awal 400, persediaan akhir 600. Untuk nilai didapat dari biaya dikali volume. Jadi untuk produk B itu memiliki nilai persediaan awal 1.200, persediaan akhir 6.300. Untuk produk C itu memiliki biaya persediaan awal 700, persediaan akhir 8.800. Untuk persediaan akhirnya juga 8.800. Untuk volume produk C itu memiliki persediaan awal 700, persediaan akhirnya 600. Untuk nilai produk C itu memiliki persediaan awal 6.160, dan akhirnya 5.780.000. Dari semua nilai persediaan awal dan persediaan akhir produk A, produk B, dan produk C itu memiliki persediaan awal 12.640.000 dan persediaan akhir 15.570.000. Maaf, tadi masih yang 13 ya. Ini untuk yang 14. Oke, untuk yang 14 itu anggaran laba. Anggaran laba itu terdiri dari penjualan yang didapat dari anggaran penjualan yang dengan nilai 278 juta. Kedua, harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal bahan baku senilai 55.500.000 yang didapat dari nilai persediaan awal bahan baku pada tabel 8, dan selanjutnya pembelian bahan baku senilai 77.230.000. Itu didapat dari anggaran pembelian bahan baku pada tabel nomor 4. Untuk yang selanjutnya persediaan total bahan baku itu senilai 132 juta didapat dari 132.730.000 itu didapat dari 55.500 ditambah 77.230. Selanjutnya persediaan akhir bahan baku itu senilai 65 juta yang didapat dari nilai persediaan akhir bahan baku pada tabel 9. Selanjutnya biaya bahan baku senilai 67.730 yang didapat dari persediaan total bahan baku dikurangi persediaan akhir bahan baku. Untuk biaya tenaga dan kedua selanjutnya BTK
atau biaya tenaga kerja itu senilai 33 juta yang didapat dari anggaran tenaga kerja. Yang selanjutnya biaya overhead senilai 19.800 itu didapat dari anggaran BOP. Dan itu ditambah lagi ya, dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead itu menjadi biaya produksi yang senilai 120.530.000. Oke, untuk selanjutnya nomor 15. Oke, untuk yang terakhir itu laba rugi. Rugi dari biaya produksi senilai 120.530.000 ditambah persediaan barang jadi senilai 12.140.000 itu menjadi persediaan total barang jadi yaitu 133.170.000. Artinya persediaan barang jadi itu senilai tadi yang 133.170.000 dikurangi sama persediaan akhir barang jadi senilai 15.570 yang didapat dari nilai persediaan akhir pada tabel 14. Oke, selanjutnya harga pokok penjualan senilai 117.600 yang didapat dari persediaan total barang jadi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Selanjutnya laba kotor senilai 160.400 yang didapat dari penjualan dikali harga pokok penjualan. Selanjutnya biaya komersial yaitu senilai 350 juta yang didapat dari biaya komersial pada tabel nomor 7. Untuk laba jadi pada perusahaan tersebut mengalami rugi senilai 189.600.000. Terima kasih untuk semuanya. Sekian penjelasan chapter 3 dari kelompok kami.